Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pagi, ini di luar kebiasaan kita. Biasanya jam 7, jam 6.30 nyampe kantor. Hari ini jam 5 kita sudah sampai kantor. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan pemerintah Kabupaten Purwakarta bahwa untuk calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci dijemput ke rumah para calon jemaah dengan menggunakan mobil dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ini langkah yang ditempuh pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah sejak lama, dari semenjak kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, dan hari ini Bu Ani Ratna Mustika sebagai Bupati Purwakarta. Kebiasaan ini tetap dilanjutkan karena punya nilai kemanfaatan yang baik. Biasanya dulu sebelum adanya kebijakan ini, itu para calon jemaah itu diantarkan oleh keluarganya menggunakan banyak kendaraan. Jadi yang berangkat hajinya 1 orang, 2 orang, yang mengantarkannya bisa 1 RT, bisa 5, 10, 15 mobil. Bayangkan titik pengantaran jemaah penuhnya akan seperti apa. Nah, untuk menghindari itu semua, maka pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan kebijakan bahwa calon jemaah itu dijemput ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk kemudian diantarkan ke titik pengantaran. Nah, untuk hari ini kita akan menjemput Kang Wahyu beserta istrinya di Desa Hegarmanah, Kecamatan Babakan Cikao, untuk diantarkan ke titik pengantaran di Tajuk Gede Cilodong di daerah Kecamatan Bungusari. Nah, kita akan menuju ke sana. Sepertinya sudah pada menunggu untuk segera berangkat. Akan dilepas secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, oleh Bupati Purwakarta pada jam 8 pagi. Jadi untuk persiapan dan lain sebagainya, jemaah akan berangkat dari rumah. Mungkin ya biar tidak, kalau orang sudah mah buru-buru, jadi meh salse, meh tarapti. Jadi alangkah jauh lebih baik kalau kita berangkatnya jauh lebih awal. Jadi gulung gusuh di jalan menuju rumah Kang Wahyu ini pagi-pagi sudah ramai. Memang kebetulan daerah industri, jadi mengarah ke ada beberapa industri besar di depan. Jadi pagi-pagi sudah banyak yang beraktivitas. Ini kita sedang di jalan nih menuju ke titik penjemputan, berangkat dari kantor di kawasan Kebon Jahe ke arah Maracang, ke arah Desa Hegarmanah. Ya, mungkin perjalanan nggak lama dan cukup dekat, 10-15 menit juga sudah sampai. Nah, dulu pada saat sebelum dilakukan kebijakan menjemput jemaah ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil dinas, banyak kejadian yang tidak diharapkan, baik itu menimpa calon jemaah haji maupun menimpa para pengantar jemaah haji. Sering kejadian ada pencopetan, barang jemaah yang hilang. Kadang-kadang saya pernah dulu mendengar ada tas jemaah yang hilang. Bayangkan, koper yang segede begitu itu bisa hilang. Tetapi kan dengan numpuknya orang, ratusan bahkan ribuan orang, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Nah, untuk menghindari itu semua, maka pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan kebijakan bahwa calon jemaah itu dijemput ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan mobil yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta, mobil para kepala dinas, mobil para kepala OPD, mobil para camat, mobil para kabag, mobil para kabid yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nah, dengan itu kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Yang di titik pengantaran, yaitu dalam hal ini, untuk kali ini di Tajuk Gede, itu hanya mobil dinas yang ditugaskan saja yang bisa masuk area, dan hanya calon jemaah saja yang boleh masuk area. Artinya untuk masyarakat umum, ya mengantarkannya cukup sampai di rumah calon jemaah saja, mendoakannya cukup di rumah calon jemaah saja. Nah, di beberapa kecamatan memang pernah juga dipusatkan di kecamatan masing-masing untuk dilepas para camat. Nah, untuk yang kecamatan Babakan Cikao ini kebetulan tidak dilepas di kecamatan, jadi ini betul-betul langsung dijemput dari rumah calon jemaah. Iya, Pak. Pulangnya kan? 7, Pak. 7 Agustus.
Iya Marangga, Bapak Ibu. Sulit. Pak Mangga. Pak Mangga Pak. Kita angkatnya jam 8 ya gue ya? Mohon jam 8 lalu 30 Pak, setengah 8. Kan dilepas lah. Si tamu 12 ini ke Embarkasi. Pesawat? Pesawat jam 1 wengi Pak. Oh jam 1 wengi. Berarti di embarkasi Setengah hari. harinya. Ayo bawa mati itu tepak Gimana lagi dia bangun? gimana ini cepetan. Kemana ya sang ngimpi teh? Saya Pak Bu. Akhirnya berangkat oke nya. Katuna sabaraha tahun berarti nya? Katuna 2 tahun Pak. 2 tahunnya. Ada nanti berarti 20. 2020. Aduh, mohon bapak itu tidak repot. Ini pagi ini kita mengantarkan Kang Wahyu, ini sahabat saya. Jadi kebetulan di pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah sejak lama sih kita menjemput calon jemaah dengan menggunakan mobil dinas. Jadi dijemput langsung ke rumah jemaah. Pernah sih saya dulu ini mah mending kita ngejemputnya jam 5 pagi. Saya pernah karena kan keberangkatan jemaah itu kadang-kadang waktunya karena mengikuti penerbangan, jalan penerbangan itu menjemput jam 1, jam 2 pagi. Jadi jam segini jam 5 itu ini kebetulan nggak terlalu malam. Nah, saya hari ini kebagian jadwal menjemput Kang Wahyu. Ini Lurah Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, berangkat beserta istrinya. Harusnya berangkatnya itu tahun 2020 karena Covid Tertunda. ibadah haji beberapa tahun tertunda akibat Covid. Nah, alhamdulillah sekarang bisa berangkat. Nah, Kang Wahyu kemana? Sana MP Pak. Ngimpinya non. Alhamdulillah mungkin ada panggilan Pak. Ya, Sekarang saya dulu nih kebetulan juga
juga naik haji 2014. Pada saat di Arafah suka ada khutbah Arafah. Pada saat itu yang khutbah bilang begini, yang jauh lebih khusyuk ibadahnya di tanah air itu lebih banyak dari kita. Mungkin jauh lebih khusyuk mereka. Terus kalau ukurannya kekayaan, yang kaya lebih kaya dari kita, mungkin lebih banyak juga di tanah air. Terus ada pertanyaan, kenapa kita yang dipanggil? Nah, itu rahasia Allah. Total seberapa jemaah kemarin? 348 Total teh. Berarti full pesawatnya. Gayaan ke Bekasi, Pak. Oh iya, Bekasi ke Giring. oh kakak tutup ke Bekasi. Bekasi, kami tak Subang. Yo, Bekasi. Aldi mah dulu masuk ngelawan kebiasaan kebanyakan orang. Jadi pada saat orang lain sibuk makan, Aldi ke kamar mandi kan kosong. Lamun makan pasti orang terpusatnya kan makanan ya. Makanan harus. Pada saat makan Aldi mandi makan sekedap, makan juga masih kabur dulu. Nah, kebanyakan orang tuh kadang-kadang gitu, jadi ya kebiasaannya begitu, jadi ngantri. Ikuti alur rata-ratanya, Pak. Tapi dah toilet segala macamnya banyak sih yang nama. Banyak kantering nih, nah sering kejadian seur mau hilang artos, seur pernah kan di luar logika kadang-kadang koper leungit. Nah, hari ini sudah relatif teratur, jadi koper itu beberapa hari sebelumnya sudah diantarkan ke KBIH kan biasanya. Ke KBIH. Ada ke Kemenak. Ke Kemenak nanti di collecting, nanti diantarkan melalui ekspedisi, sekarang oleh PT Pos biasanya. Nanti barang terpisah, jemaah juga terpisah. Jadi jemaah itu hanya membawa tas identitas sama tas tenteng ya. Betul. Tenteng. Tas tenteng itu tas yang di dalamnya untuk keperluan sehari-hari selama perjalanan. Biasanya handuk buat mandi, alat mandi, obat-obatan, isinya gitu. Dan buat ganti pakaian pada saat di embarkasi biasanya. Karena di embarkasi itu hampir ya kurang dari 12 jam lah nanti di sana. Barusan ada nama di tas tenteng kayak ini ihrom, Pak. Udah langsung itunya. Langsung ya ihrom. Jadi pada saat turun di bandara atau berangkat dari ini, dari embarkasi? Dari embarkasi udah pakai ihrom. Ada beberapa dulu yang pas turun dari pesawat, jadi di pesawatnya ganti pakai baju ihrom. Terus bisa etana masangna kemayu. Insyaallah, Pak. 2 tahun. Mikot tadi ulam-ulam. Oh, mikot tadi ulam-ulam. Memang aya dua pendapat kan ya? pendapat, Pak. Aya anu di Jeddah, begitu lungsur pesawat biasa. Mikot. Kemarin teh Pak itu Mas aman sepakat tadi ulam-ulam dari embarkasi langsung menggunakan kain ihram. Kalau perjalanan ibadah haji itu terutama di Indonesia ini melibatkan negara, jadi Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, berbagai relawan dan sebagainya ini terlibat langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, mungkin beda dengan negara-negara lain. Saya juga di sana menemukan kayak negara dari Eropa itu nggak ada pendampingnya. Nah, kalau di Indonesia itu hampir di setiap titik itu ada relawan. Jadi untuk menghindari jemaah yang tersasar, jemaah yang lupa pulang, maktabnya di mana, terutama ya jemaah-jemaah yang usianya sudah usia lanjut. Nah, kalau negara-negara lain saya lihat kayak misalkan kalau Turki relatif banyak, mereka juga ada petugas. Malaysia juga relatif banyak, ada petugasnya juga, tapi tidak sebanyak Indonesia. Jadi kalau melaksanakan ibadah haji itu kayak di Indonesia. Jadi hampir setiap titik itu ada orang Indonesia, di terminal itu ada orang Indonesia. Jadi kalau misalkan tersasar, kita nggak susah untuk mencari informasi. Kadang-kadang yang jadi kendala itu kan masalah bahasa.
Tapi karena memang petugas kita disebar sedemikian banyak, jadi ya kendala bahasa bukan menjadi sebuah kendala. Ketika pada saat jemaah membutuhkan sesuatu, kita bisa dengan cepat. Termasuk fasilitas kesehatan. Itu di setiap kloter itu biasanya sudah ada petugas kesehatannya, ada dokter, ada tenaga perawat yang mendampingi para jemaah. Di samping memang ada petugas yang ditugaskan khusus untuk menangani berbagai hal menyangkut keperluan jemaah. Dokter sah, namanya angkat? Dokter Eko di Abdul Rojak. Oh, Perawat nama di Bayasi. ya sih. Sah. Ini Tres Lawati. ICU, anak ICU Pak. Wah, ini kita juga berbarengan di belakang, berbarengan dengan jemaah yang lain. Pak, dari sisi pengaturan juga relatif lebih teratur. Beda kalau diantar seperti dulu, waduh riweuh. Evakuasi jemaah ketika masuk ke bis juga jadi masalah. Kadang-kadang memang kebiasaan ya, dan yang namanya naik haji ya, di samping sebagai ritualitas keagamaan, di masyarakat itu seperti ritualitas kultural. Kan Kang Wahyu ge aya nonton teh syukuran teh Walimatul Safar. Waktu Safar Haj kan. Wah. Sasalaman, salembur juga. Beras Pak. Ya itulah naik haji di kita. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan diantar. Kadang-kadang nu naik hajina duaan, saurang nu nganterna 15 mobil. Tapi itu sudah menjadi kultur, mungkin dari dulunya juga seperti itu. Nah, kita udah sampai ke kawasan Tajuk Gede Cilodong. Ini titik pengantaran jemaah Kabupaten Purwakarta. Kita salah katanya di depan. Jemaah. Udah sampai ke Tajuk Gede. Bener asli Dunungan. Ayo, non, siap. Ini pakabahan langsung. Sama Kang, Kang Wilujeng. Ayo lejeng ya. Sehat ya. Sehat-sehat. Karena saya mengajar aja. Pada bulan ini kan harus diikin ya saya. Oh, Sip, nun. ngilu kan itu teh? Kabar terima kasih. Kamu kasih. Ternyata ngilu kan itu. Sekali aja kan nama. Siap, ajak Kang. Wah, ini deretan bis yang akan mengantarkan jemaah. Titik lepasnya ini ya. Ya, kita sudah selesai mengantarkan Kang Wahyu beserta istrinya ke titik kumpul untuk pemberangkatan di kawasan Tajuk Gede Cilodong. Tadi saya lihat ada deretan bus yang akan mengantarkan, terus petugas kita, petugas keamanan dari kepolisian, dari TNI, Polri, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, kawan-kawan Kementerian Agama dan kawan-kawan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta itu sudah siap untuk mengantarkan para calon jemaah ke embarkasi di Bekasi. Nah, tadi saya lihat secara umum ya rapi. Nggak ada tumpukan orang, nggak ada kredit, jadi para jamaah itu bisa khusyuk untuk melaksanakan ibadah dan persiapan untuk keberangkatan. Nah, cara ini ya relatif efektif untuk membuat suasana jauh lebih rapi, jauh lebih teratur. Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama
para calon jemaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan berbagai rukun haji dengan baik, dan semuanya kembali lagi ke tanah air, kembali lagi ke tanah Purwakarta dengan sehat dan selamat. Saya doakan semoga semuanya menjadi haji yang mabrur, diberikan kesehatan selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci, dan yang terpenting semuanya bisa kembali lagi ke tanah air, berkumpul kembali bersama keluarga di rumah.